Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets, sebuah channel yang pending barang berapa bulan ini? 8 bulan ada kali ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada teriakan gitu ya, itu si Aldo sama Peto lagi main FIFA di belakang. Karena Peto biasa nggak bisa ngontrol mood. Jadi di sini gue akan ngebahas, dan ini adalah bahasan yang paham betul karena gue udah pakai si Realme TV ini berapa bulan ya? 6-7 bulan baru akhirnya gue memutuskan sepertinya saya sudah harus bikin videonya gitu. Tapi seperti biasa ya, karena saya males, di sini tuh masih ada stiker-stikernya, apa sih kayak yang ngejagain biar nggak lecet segala macam, itu masih tertempel. Nanti kita akan buka buat ngasih lihat seberapa kuat stand-nya. Juga ini juga TV yang kemarin dipakai buat bootnya Racing Cat. Jadi dengan ini nanti TV tidak ada, ya mungkin kita ganti TV yang OLED disponsorin oleh Aldo. Tadi aku mau ngajak Aldo buat syuting di sini, cuman katanya dia udah capek banget ya. Karena kan dia adalah raja TV di kantor ini, dia ngerti semua OLED, dia udah nyoba OLED. Paling mahal berapa do OLED lo? 33 juta. Jadi 37. Sekarang udah diskon. Udah murah sekarang. Udah murah. Karena dia sempat beli TV itu 28 juta, gue belinya di 16 juta. Oke, Realme TV. Ini 4K 50 inci. Rilisnya itu harganya itu di sekitar 5 komaan, bahkan ada yang 6 juta kalau kalian cek ke Realme TV, ke Realme Official Store. Cuman sekarang di Tokped itu udah nggak ada. Tapi kalau kalian cek di Tokopedia itu tetap ada, jadi toko-toko itu masih jualan. Sekarang harganya itu udah di 4 komaan, jadi ini bisa menjadi satu pertimbangan kalau kalian pengen punya TV yang 4K yang 50 inci, ya ini gambarannya buat kalian. Nah, di sini ada William yang pecinta Realme akhirnya masuk ya. Tiba-tiba lewat begitu saya, kamu mau lihat mana? Oh, lihat belakang ya. Oke, ini adalah tampilan standby-nya kalau lagi nggak nyalain apa-apa. Di sini kan bisa ngeliat ya, foto-foto biasa itu akan berputar-putar. Kalau kita ngomongin dari fiturnya ya Android TV standar. Jadi kalian bisa download aplikasi kayak Spotify, kayak game-game yang biasa di Android TV itu juga ada. Tapi di sini ada beberapa yang udah disediain kayak YouTube, Netflix, dan Prime Video. Untuk stand-nya sendiri dia masih menggunakan stand yang plastik. Sebenarnya tuh kuat-kuat aja nahan TV-nya, jadi nggak goyang-goyang. Terus kalau kita ngomongin dari speakernya, dia tuh stereo, jadi kiri kanan itu kalau digabungin sekitar 24 watt. Nanti kita akan cobain juga audionya. Kalau kita ngomongin TV begini sih sebenarnya yang dikejar adalah sebuah TV gede, bisa 4K dan bisa muter YouTube, Prime, Disney Plus sama Netflix. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk juga. Dan di sini semuanya udah lengkap. Kalau kita ngomongin dari fiturnya, mungkin gue akan ngasih lihat beberapa contohnya. Kalau kita ngomongin Netflix, dia itu udah bisa Dolby Vision sama Dolby Sound, Dolby Atmos Sound. Kalau kalian buka aplikasi, kalau kalian buka film-film yang udah support, itu nanti dia akan otomatis ada tampilan di sisi kirinya. Cuma ini mungkin lagi loading sedikit. Nih kita akan kasih lihat. Contohnya itu film, Jama nih nggak ada di Jama. Film kayak Ghostbuster. Nah, di sini kan bisa lihat di sini ada tulisan Dolby Vision, ada 5.1. Kalau kalian play, dia akan otomatis akan ada tanda di kiri atasnya. Ini ada tulisan Dolby Vision nih. Nah, jadi kalau kalian pakai Dolby Vision, dia akan otomatis picture mode itu berubah jadi Dolby Vision Bright, Dark, sama Vivid. Jadi kalau kalian mau warnanya ngejreng banget, bisa pakai yang Vivid. Kalau mau ruangan kalian mungkin gelap, mau bikin kayak bioskop, pakai yang Dark biar mata kalian tuh nggak terlalu meledak. Sound mode-nya juga dibagi jadi sport, music, standar, sama movie. Nah, kalau kalian muter konten-konten tanpa Dolby Vision, dia juga punya beberapa pilihan. Kita mungkin coba buka dari YouTube aja. Karena YouTube nggak ada Dolby Vision kan? Nggak ada dong. Ya, YouTube. Kebetulan gue pakai YouTube Premium-nya Sate. Jadi, kita coba kasih lihat. YouTube-nya? Aplikasinya kan? Nah, kalau YouTube kan nggak. Tadi yang kita cari mana ya saya? 4K K-pop. Nah, Aldo tuh harusnya masuk karena dia ngerti TV banget sekarang. Dia udah punya Apple TV sama 2 TV OLED. Cuman dia katanya udah terlalu lelah untuk berbicara. Nih, kita nyalain Aespa. Kalian bisa lihat di sini ada pilihannya. Di samping itu ada standar, ada sport, user, movie, sama vivid. Ya gampangnya gini, kalau vivid tuh udah pasti warnanya bakal ngejreng banget. Standarnya standar, dan movie itu biasanya warna tuh lebih ke warm. Jadi lebih nggak ganggu di mata. Sound mode-nya juga sama, dia ada standar musik, sport, sama movie.
Kalau ngomongin fitur sebenarnya nggak ada fitur-fitur yang menarik banget. Yang pasti semua aplikasi yang kalian perlukan tuh udah ada. Jadi kayak kita ngomongin semua aplikasi-aplikasi esensial, bahkan kayak browser di sini juga udah ada. Jadi biasanya kalau kalian udah bosen dengan konten-konten yang kalian tonton di YouTube Prime ataupun di Netflix, perlu konten-konten hub, bisa langsung ditonton di sini. Cuma ini TV udah gue reset, jadi udah bersih. Oke? Ini ada berarti? Ada. Terus kemarin waktu gue bawa ke booth Racing Cat belum gue reset. Jadi habis nyampe gue reset dulu. Karena ada history tidak baiknya. Terus dari sisi konektivitasnya ini mungkin nanti akan pakai B-roll aja. Dia punya HDMI 3, satunya IARC, terus satu analog sama satu LAN. Terus ada 2 USB. Dan kalau kalian buat nonton TV digital ya sebutannya. Apa sih yang orang-orang pakai itu? Nah itu juga udah bisa karena TV satelit. Nah itu juga udah ada koneksi yang digital. Digital bukan ya? Maaf. Sejak adanya internet tuh saya tidak pernah buka TV lagi. Jadi saya tuh udah nggak ngerti yang gitu-gituan. Oke? TV juga dari internet. Apa? Ya buka TV juga dari internet. Emang buka TV dari internet? Oh itu kan sekarang. Itu kan sekarang. Dulu kan enggak dong. Dulu masih pakai TV dong. Karena kan kalau nonton TV, nonton TV kan maksud gue nggak punya ad block, nggak bisa nge-skip ads gitu. Oke, TV, oh ya layar kita sambil showcase layar sama audio aja biar kalian bisa denger langsung. Kebetulan sekarang gue udah pindah ke LG OLED C1. Secara layar memang lebih indah, tapi secara harga memang 3 kali lipat. Jadi sebenarnya ini lebih ke entry aja kalau kalian mau nyoba Android TV yang fitur lengkap, dan secara suara juga sebenarnya lumayan berasa kalau ini secara powernya itu kenceng banget. Cuman kalau dari bassnya itu kurang berasa. Nih gue akan coba puter di sampai 100 ya. Sampai 100. Ini 25. Ini 50. Ini 75. Hah? Sebenarnya gue lebih ke arah takut dimarahin tetangga karena ini jam 1 pagi tapi kalian bisa dengar sendiri suaranya itu nggak pecah sama sekali. Jadi powernya udah aman, suara nggak pecah, stereo kiri kanan, jadi harusnya oke. Sebenarnya TV ini ya lebih diarahin buat mereka yang perlu Android TV, perlu semua streaming service sama buat main game aja sih. Kalau secara warna sebenarnya standar-standar aja, nggak sampai bikin yang wow banget di price range-nya. Ini kenapa gue muter NCS lagi? Ya kurang lebih itu aja sih. Ini tuh video yang pendek banget karena setelah gue pakai setelah 6 bulan ya kegunaan gue ya buat itu doang, kayak buat review game, kayak buat nonton YouTube, nonton Netflix, sama nonton hub di layar yang lebih besar. Sendiri. Kadang ada David di sebelah gue. Oke, itu aja. Nanti sisanya bakal pakai B-roll aja untuk bagian belakangnya. VESA-nya 200x200, hampir semua bracket harusnya standar, jadi nggak ada masalah sama sekali. Ini juga walaupun dari plastik juga aman-aman aja. Nih kalian lihat walaupun bergoyang, ya cuma TV kalian yang bergoyang. Stand kalian tidak bergoyang, dia stay di tempat. Oke? Saya pakai VESA kalau mau tidak bergoyang. Betul, cuman kan nggak semua orang punya dinding buat di VESA. Ya kan? Bener gak sih? Iya dong, ada dong. Ada dong, maksud gue space dindingnya tuh abis gitu, jadi nggak bisa di VESA gitu loh. Kan? Foto wisuda makanya habis. Apa? Foto wisuda. Tapi kan foto wisuda bisa ditempelin ke sini terus jadiin galeri terus bisa ngelihat digital gitu. Bisa jadi wallpaper. Gitu. Ya bisa jadi wallpaper gitu. Screensaver. Gue sih nggak ada masalah ya dari penggunaan TV ini ya aman-aman aja ya, paling ya. Oh ya remote-nya sangat-sangat simple. Jadi kalian bisa ngeliat dia tuh punya power, mute, terus control, terus sisanya ya ada Netflix, YouTube, Prime, ini dedicated. Oh, voice assistant. Nah, voice assistant-nya punya 2 cara. Kalian bisa menyalakan dari klik di bagian sini, atau kalian bisa langsung ngomong oke Google. Cuman seingat gue ini gue matiin karena di bagian belakang TV-nya itu dia ada switch untuk mic-nya itu nyala atau enggak. Oke Google. Nah, itu gue matiin. Ini belum disetting sih lebih tepatnya, karena terakhir gue reset. Oke.
Tuh kan harus login dulu. Intinya semuanya aman, oke Google-nya aman, nggak ada masalah. Pilihan di harga 4-5 jutaan sebelum kalian masuk ke malah oke Google masuk ke TV yang sana, mohon maaf ya. Sebelum kalian masuk ke TV-TV yang mungkin nanti kalian pengen upgrade kayak si Aldo tuh buang 37 juta buat TV doang, tapi mata kalian terselamatkan. Tapi kalau belum ada budgetnya, boleh pakai ini. Oke, itu aja. Terima kasih Realme sudah sabar menunggu pengalaman gua 6 bulan. Apa? Sebenarnya 2 minggu juga udah cukup sih, cuman maksud gua syuting TV itu kayak PR aja karena makan space-nya tuh banyak gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.